Malam teman-teman, saya Yohanes Hendrikus Regeng dari kelas B ingin menjelaskan kebahagiaan sosial dan program sosial menurut Elizabeth A. Segal. Yang pertama, kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Dalam istilah kesejahteraan sosial, berarti kita berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat yang warga negaranya adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem tersebut bergabung untuk membentuk suatu tempat kerja dan kelas sosial lainnya. Misalnya seseorang ialah bagian dari keluarga. Contoh, saya adalah bagian dari keluarga saya sendiri, lingkungan saya, sekolah tempat saya menimba ilmu, atau tempat kerja saya. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda seperti suku, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik dan mental, orientasi seksual, dan usia. Kesejahteraan berbicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan keadaan fisik keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Contohnya saja, saya hidup di lingkungan tempat tinggal saya, di mana kami hidup rukun, saling melengkapi. Itu dinamakan kesejahteraan sosial. Tidak, maksudnya tindak-tindak penyimpangan dan tidak menyimpang itu atau sejalan dengan arah yang benar itu lebih banyak daripada ketimpangan yang terjadi di lingkungan. Kondisi sosial dan ekonomi yang berubah ditambah dengan cara kepercayaan dan nilai masyarakat yang mempengaruhi interpretasi mereka terhadap peristiwa ini, mempengaruhi perkembangan kebijakan program kesejahteraan sosial. Bagi dari sistem kepercayaan di Amerika Serikat adalah bahwa setiap orang memiliki kebebasan, yaitu membedakan orang Amerika dan warga negara lain. Setiap orang yang memahami konsekuensi, dampak, kemungkinan, hasil pilihan sumber daya yang tersedia. Begini contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Setiap orang itu, kalau orang Amerika itu kita bisa lihat dari dia punya warna kulit, yaitu ras. Mereka tuh membedakan dengan warga-warga negara-negara lain, dan gaya hidupnya pun berbeda. Bab 2, pondasi sejarah dan kesejahteraan di Amerika. Ini yang pertama ialah periode kolonial. Di tahun 1690 sampai 1800-an. Kesejahteraan sosial kolonial pada saat itu ialah perhatian pada kesejahteraan sosial sudah sejak zaman pemukiman Eropa awal. Di masa dunia baru, para pemukim Eropa sebenarnya adalah tempat komunitas yang adalah masa ketidakpastian yang besar. Jadi begini, dulu di Eropa tuh masyarakat di sana tuh tidak pasti dengan mereka punya perkembangan di tempat tinggal tuh tidak pasti. Jadi mereka hidup dengan berbagai macam gaya hidup, hidup di tempat yang tidak kepastian. Jadi kebanyakan orang yang tinggal di Eropa waktu itu ialah contohnya saja mereka tinggal di suatu tempat. Di Amerika itulah kebanyakan adalah pendatang, dan warga orang aslinya di situ juga tidak terlalu banyak, istilahnya mayoritas tidak tergantung pada warga asli. Ialah abad baru. Pada dekade pertama abad ke-21 dibuka dengan beberapa kondisi yang sama dengan dekade sebelumnya, yakni pemilu tahun 2000 yang kontroversial yang memberikan sejumlah suara populer kepada Demokrat Al Gore, tetapi memberikan suara elektoral dan karenanya ke Presiden George Washington Bush. Menandai awal abad ini, perkembangan politik elektoral yang pahit dan mempengaruhi
tahun 1900-an ditambah dengan pemilihan umum tahun 2000 yang kontroversial mengatur nada politik untuk dekade baru. Dengan kembalinya presiden ke Partai Republik, gagasan tentang pemerintah yang terbatas dan tanggung jawab individu diperkuat, dan pemerintah lebih sedikit dianggap lebih baik, dan menurunkan pajak adalah titik temu kepresidenan Bush. Peristiwa sejarah selama kepresidenan Bush ini menguji filosofi dan argumen tentang peran pemerintah, dilanjutkan dengan pemilihan pada tahun 2008 dan pemilihan kembali pada tahun 2012 dari Presiden Demokrat yakni Barack Obama. Tahun pertama abad baru tahun mencerminkan perpecahan politik yang mengancam kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan kebijakan kesejahteraan sosial yang baik. Adapun keputusan kesejahteraan sosial diambil di masa depan, perubahan akan dibangun atas kepercayaan kegagalan di masa lalu. Jadi gini, ini orang Amerika pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 itu politiknya itu sangatlah pecah. Jadi politiknya itu tidak stabil, situasi politiknya tidak stabil sampai pada ini sampai pada kepemimpinan George Washington. Sampai kepada kepemimpinan itu mulailah perlahan-lahan dirubah, yaitu pajak diperkecil ini dan hal-hal lainnya. Ini sampai kepada tahun 2012 yang dimana Obama membawa perubahan besar dalam di dunia politik Amerika Serikat. Yang berikut ialah dasar konseptual dan kebijakan kesejahteraan sosial. Ini konsep-konsep yang luas tentang dasar-dasar kebijakan dan kesejahteraan sosial, memahami ide-ide dan kesejahteraan sosial yang ada di Amerika Serikat. Namun untuk mengenal ini kesejahteraan sosial di Amerika, kunci untuk memahami sistem kesejahteraan sosial kita yaitu prinsip-prinsip membantu menjelaskan mengapa bagaimana kebijakan dan kesejahteraan sosial muncul tanpa perubahan yang berarti. Sebagian dari semua konsep ini ditemukan dalam tambal sistem kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Pause. Sudah. Revolusi kesejahteraan sosial. Kebijakan dan program kesejahteraan sosial di negara ini berkembang dari waktu ke waktu di Amerika Serikat. Jadi saya menjelaskan ini di Amerika Serikat. Bagaimana kesejahteraan sosial saat ini terbentuk, faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Faktor yang mempengaruhi ialah yang pertama. Pertama ialah ideologi dan sistem kesejahteraan sosial. Ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan dan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Ini banyaknya konsep dan kebijakan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada ideologi, yaitu ide-ide untuk mempengaruhi pikiran kita. Banyak ideologi mempengaruhi rancangan sistem kesejahteraan sosial Amerika. Memahami ideologi membantu memperjelas ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan menjelaskan mengapa sistem terlihat seperti sekarang ini. Jadi orang Amerika itu mereka mempunyai banyak sistem karena pada waktu itu mereka dipengaruhi oleh banyak ide-ide atau gagasan dari para ahli dan banyak ideologi yang mempengaruhi mereka, sehingga sistem kesejahteraan mereka itu tidak tetap. Tidak tetap. Paradigma sistem kesejahteraan sosial. Paradigma sosial adalah pola atau model yang membentuk gambaran membantu kita memahami fenomena sosial. Dengan menganalisis kebijakan kesejahteraan sosial, dengan model-model ini kita dapat memahami mengapa kebijakan berkembang seperti itu. Dengan wawasan tersebut, kita dapat menemukan cara membuat kajian dan program-program kesejahteraan sosial menjadi lebih efektif dan tepat. Masalah sosial
yang disesuaikan dengan berbagai paradigma. Misalnya saja terdapat model dominan didasarkan dengan pada masalah atau konteks historis yang membantu menjelaskan bagaimana kebijakan sosial terbentuk. Jadi ini kesejahteraan sosial di suatu kompleks atau kebijakan di suatu di Amerika Serikat, di suatu daerah di Amerika Serikat, yakni ini paradigma tuh mereka tuh selalu berubah-ubah, jadi tidak tetap pada satu, karena perjalanan mereka ke sistem sosial yang sekarang ialah banyak sekali ini sistem yang masuk di Amerika. Jadi sistem kesejahteraan sosial mereka itu tuh bukan berubah-ubah, tapi bercampur baur dengan kesejahteraan sosial yang dibawa dari negara lain. Contohnya saja seperti ini perpindahan penduduk secara besar-besaran ke Amerika, dan ini penduduk yang pindah itu membawa serta ini kebiasaan sistem kesejahteraan sosial mereka dan diterapkan di Amerika. Ini yang keempat, ini analisis dan penelitian kebijakan perjalanan sosial. Yang pertama ialah dinamika pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial. Yakni dinamika ini adalah asumsi yang dibuat oleh mereka yang mulai mempelajari kesejahteraan sosial. Jadi menurut mereka bahwa ini kebijakan publik merupakan puncak dari evaluasi rasional dari suatu masalah sosial dan semua solusi yang mungkin saja diterapkan. Pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa tidak demikian pembuatan kebijakan yang membutuhkan pengetahuan nilai-nilai segmen masyarakat dan tentang semua kemungkinan alternatif atau konsekuensinya dan biaya dan manfaatnya. Jadi di Amerika itu publik itu mempelajari suatu masalah dan membuat berbagai solusi dan mempelajari bahwa solusi itu masalah sosial itu menggunakan solusi yang ini biayanya berapa dan manfaatnya apa untuk masyarakat. Yang kedua yaitu informasi legislatif. Pelacakan legislatif dapat membantu dalam memahami sejarah kebijakan tertentu. Ini juga merupakan proses yang sulit karena seseorang memahami legislatif dan terminologi untuk pembuatan hukum publik. Jadi ini pelacak legislatif ini bisa membantu orang untuk memahami sejarah kebijakan tertentu. Contoh, kebijakan A, dia punya sejarah sampai terbentuknya kebijakan A itu apa-apa saja, dan ini merupakan proses yang sulit juga karena orang akan belajar dari sejarah sampai kepada hal tertentu. Misalnya saja aturan A, orang akan belajar bagaimana sampai aturan A itu bisa terbentuk, dan aturan itu dibuat untuk menjalankan mengatur perilaku orang tertentu. Oke, yang berikut, pengiriman layanan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial lainnya yakni berhutang banyak pada dua gerakan yang berbeda tapi tumpang tindih. Misalnya saja organisasi amal masyarakat dan gerakan pemukiman. Bersama-sama mereka membentuk fondasi atau profesi pekerjaan sosial yang ada saat ini. Mereka juga mewakili dua perspektif tradisi yang berbeda dan melayani mereka yang membutuhkan pendekatan mikro dan pendekatan makro. Organisasi masyarakat amal, 3 prinsip organisasi amal ini mempunyai 3 prinsip utama yang dipandu oleh charity organisasi. Tugas dari organisasi itu yang pertama, kemiskinan perkotaan
berakar pada kekurangan moral karakter individu. Jadi mereka itu membantu untuk memberikan dukungan moral dan mempelajari orang-orang yang jauh dari kata kaya lah istilahnya. Mereka itu hidup di bawah standar, itu mereka membantu mereka agar perekonomiannya itu bisa naik. Yang berikut ialah bentuk bantuan kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial menawarkan kombinasi bentuk bantuan dan mencakup berbagai besar layanan yang diberikan. Bentuk bantuan yang digunakan berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh para penanggung jawab pembentukan kebijakan kesejahteraan sosial. Jenis bantuan yang dijelaskan adalah cara yang paling banyak digunakan untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial. Setiap jenis bervariasi menurut derajat individu dan regulasi sosial dan siapa yang membuat keputusan untuk siapa. Jadi mereka membuat keputusan untuk memberikan layanan sosial itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya saja organisasi mereka memberikan bantuan itu ditanggung jawab atau disponsori oleh siapa yang mendukung mereka agar mereka bisa memberikan bantuan-bantuan tersebut. Oke, yang berikut yang kelima. Yang keenam ialah keadilan sosial dan hak sipil. Hak dan layanan kesejahteraan sosial adalah hak-hak sipil yang menjadi hak orang karena mereka adalah anggota masyarakat, seringkali dijamin dan dilindungi melalui sumber daya dan layanan. Layanan kesehatan sosial di sisi lain disediakan dan dianggap perlu oleh mayoritas pemilih. Hak sipil dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, sedangkan layanan kesehatan sosial dibuat dan diberikan sesuai dengan keputusan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, layanan kesehatan sosial lebih mudah diubah dan dibatalkan. Adapun hambatan-hambatan keadilan sosial dan hak sipil. Tiga penghalang yang menghalangi pencapaian keadilan sosial ialah satu prasangka, diskriminasi, dan penindasan. Prasangka adalah keyakinan atau ketidaksukaan suatu kelompok yang didasarkan pada mitos atau kesalahpahaman, meskipun sulit untuk memiliki keyakinan tapi tidak berdasarkan pada keyakinan. Oke, baik. Berikut ialah ketidakamanan sosial di Amerika Serikat, yakni masyarakat di sana juga kehidupannya itu tidak selalu aman. Yang berikut ialah anak-anak dan keluarga. Yang pertama, program federal utama yang memberikan bantuan dan layanan kepada anak-anak dan keluarga. Bidang utama dari layanan kesejahteraan perlindungan kesejahteraan anak adalah bantuan pendapatan, makanan, gizi, dan kesehatan. Layanan perlindungan, pendidikan, pekerjaan, koreksi, dan layanan membantu keluarga mengatasi masalah, yakni tambahan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dan substitusi yang menggantikan keluarga. Ini bantuan anak-anak dan keluarga ini bantuannya itu diberikan kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan hampir tidak memiliki keluarga sama sekali. Ada juga yang memiliki keluarga tapi gizi mereka tidak mencakupi. Yang berikut ialah kebijakan perjalanan sosial Amerika Serikat dan perlindungan internasional, yakni perlindungan untuk imigran dan para pengungsi. Amerika Serikat adalah negara imigran dan pengungsi kecuali masyarakat adatnya yang saat ini berjumlah 1% dari populasi. Jadi 1%, contohnya saja populasi negara di Australia ini ada 100, tetapi cuma 10% saja yang kurang dari 10% yang
notabene warga masyarakat asli, warga masyarakat adat itu orang Amerika. Dan dari 10% itu 1%-nya ialah masyarakat adat, yang dimana dari 10 orang masyarakat adat itu cuma satu. Para pemukim yang pertama membuat pilihan sendiri untuk tinggal di Amerika Serikat datang sebagai imigran, meskipun semua pendatang baru ditambahkan ke dalam budaya. Arus masuk terbesar terjadi selama tahun 90-an. Nomor imigrasi pada abad ditunjukkan di kotak 3.1 yang di bawah ini, yang tertera di kotak ya, ini di tabel ialah ini tabel yang menunjukkan bahwa angka orang keluar dan masuk Amerika Serikat, banyak orang yang pindah tempat tinggalnya ke Amerika Serikat, dan ada yang keluar dari Amerika Serikat mencari tempat tinggal di negara lain. Yang berikut ialah globalisasi. Ini globalisasi yaitu tentang arus imigrasi. Amerika Serikat secara sosial dan ekonomi terkait erat dengan negara lain di dunia. Amerika Serikat adalah negara ekonomi global, dan penduduknya membeli produk berlusin-lusin dari negara lain. Jadi Amerika Serikat itu ini adalah negara global, jadi para penduduknya itu berbelanja di luar Amerika Serikat dan membawa barangnya itu masuk ke Amerika Serikat. Jadi budaya globalisasi, budaya luar itu masuk ke Amerika Serikat itu ini tidak bisa dihentikan begitu.